Oke, selamat datang semuanya. Ini kayaknya nggak akan diedit-edit, nggak akan diubah-ubah semuanya. Udah kayak gini aja kayaknya ya. Jadi intinya aku bikin YouTube ini buat apa ya, ngobrol sama teman-teman di sini dan ngasih point of view aku sama teman-teman di sini tentang cerita-cerita yang udah aku alamin. Nah, kita bakal banyak bahas banget tentang A, B, C, D, E, F, G-nya. Tapi yang aku pengen garis bawahin di sini gini sih. Aku tuh pengen ngejalanin suatu bisnis. Itu pasti banyak banget pemikirannya. Apalagi teman-teman di sini ketika punya pemikiran mau start a business, itu pasti bingung banget mau mulainya dari mana dan lain-lain. Itu persis banget yang aku alamin juga. Gimana caranya mulai bisnis? Ketika mulai bisnis itu sudah bisa dan sudah jalan, pertanyaan selanjutnya, gimana cara mulai penjualannya? Itu ternyata lebih kompleks lagi dibanding how to start a businessnya aja. Nah, jadi yang aku pengen cerita banyak di sini tuh bukan melulu tentang gimana caranya dapat ide bisnis di awalnya, tapi ketika kita udah dapat model bisnis pun dan ketika kita start itu kita bingung cara jualnya gimana gitu. Nah, itu sih kurang lebihnya gitu. Nah, di sini aku pengen ngobrol secara pengalaman aku pribadi dan disclaimer juga aku apa ya bikin konten kayak gini tuh bukan maksud menggurui kalian, karena kalau buat menggurui kapabilitas aku itu belum cukup buat bisa menjadi guru atau menggurui. Yang aku bisa ya cuma sharing aja. Nah, karena aku juga masih mahasiswa semester 1 dan belum bisa belajar banyak teori-teori di bisnis. Yang aku jalanin ya aku ceritain ya basics on experience aku gitu. Nah, kurang lebih gitu. Ketika kita mau start a business gitu ya, yang harus ditentuin satu, kita mending reseller kah? Atau kita mending brand sendiri kah? Ketika kita mikir ingin menjadi reseller, itu kita punya pemikiran, ya udah, berarti kita pengen belajar banyak bisnis dulu. Karena di reseller tuh semua sistemnya sudah terbangun, semua ABCD-nya udah kebangun, tinggal kita cari marketnya gitu, cari yang mau belinya gitu, dan mungkin marketingnya juga udah kebantu banget sama dari pusatnya dan lain-lain. Nah, cuman yang aku garis bawahin di sini itu kalau kita mau belajar banyak hal dulu sebelum kita terjun ke brand sendiri, itu coba dulu jadi reseller supaya kita tahu karakteristik konsumennya seperti apa, terus mereka biasanya maunya apa dan lain-lainnya, kita jadi tahu tentang hal-hal itu gitu. Dan juga ketika kita menjadi reseller itu tuh ibaratnya gini, ketika kita punya untung ya itu untung itu tuh murni gitu. Kita nggak usah upgrade misalnya kita punya mesin kah atau apa dan lain karena itu udah di pusat aja gitu. Kita bisa upgrade stok aja terus gitu sampai banyak banget. Nah, itu yang aku garis bawahin. Ketika kalian punya untung 20 juta, di reseller tuh ya kalian 20 juta itu bisa dipakai buat jajan, bisa punya kalian sendiri. Tapi kalau kalian dapat 20 juta di brand sendiri, biasanya kalian milih buat, "Ya udah mau upgrade mesin ah, aduh mau upgrade pegawai ah," dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya ya terus aja upgrade terus kita kalau kita punya brand sendiri. Nah, itu kalau kita punya brand sendiri. Di mana di situ kita nentuin tentang apa yang kita jualnya, kita harus nentuin kemana jualnya, mau bikinnya seperti apa dan lain-lainnya. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita harus bener-bener ngeluangin stamina kita buat bisa start bisnis sendiri gitu. Nah, bedanya juga apa? Kita tergantung kita mau nyari cuan atau mau nyari nama gitu. Nah, kalau mau nyari nama, ya buat personal branding, brand sendiri itu dapat banget nama. Tapi kalau cuan mungkin nggak sebanyak jadi reseller, mungkin ya. Tapi kalau emang usahanya udah jadi dan berhasil dan lain-lain, pasti dapat reseller gitu. Maksudnya pasti lebih dari reseller. Kalau usahanya udah jadi, brand sendirinya udah jadi ya. Malah kita bisa punya banyak reseller gitu. Nah, tapi kalau kita emang orientasinya buat uang dan mau belajar dulu, ya udah jadi reseller dulu aja gitu. Gimana Kak jadi reseller dan lain-lain? Aku nggak akan hard selling gitu. Aku nggak punya brand yang bisa di resellerkan kan. Banyak banget di luar sana yang bisa di resellerin.
Nah, Kak, gimana caranya bisa dapetin reseller tersebut gitu? Gimana caranya bisa kontak mereka? Ya udah, kontak aja mereka, minta, "Kak, saya mau jadi reseller Kakak, gimana sistemnya dan lain-lain." Nanti mereka pasti jawab sendiri. Mereka nanti pasti, ini sendiri, ngasih tahu sendiri how to gimana sistemnya dan lain-lainnya. Nah, dari situ kalian bisa banyak belajar gimana cara packaging, gimana cara ngirim ke JNT atau ke mana, terus jualan di Shopee kayak gimana dan lain-lain. Akhirnya kebangun dan mematangkan kalian ketika kalian start, bisnis sendiri, itu udah berani gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dari situlah, kalian bisa nentuin antara kalian mau reseller kah atau mau brand sendiri kah. Mungkin di episode kali ini segitu aja kali ya ngobrolin tentang reseller dan brand sendiri. Nextnya kita bisa ngobrolin tentang apapun di next, pertemuan atau next, video gitu ya. Kalian komen aja mau bahas tentang apa. Nanti aku bakal bahas sepengetahuan aku atau sepoint of view aku. Segitu aja dari aku pribadi, makasih banyak. Thank you semuanya.